Pada hari raya penampakan Tuhan ini, mari kita belajar dari para majus yang tidak puas dengan isi hatinya ketika mengalami kegelisahan. Mereka bergerak mencari apa yang membuat mereka gelisah dengan penuh kesetiaan, dan akhirnya mereka menemukan sang sumber kehidupan yang mereka cari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melakukan perjalanan mencari Yesus, orang Majus menuju Bethlehem. Persiaran mereka berlaku juga bagi kita yang dipanggil untuk melakukan perjalanan mencari Yesus, karena Dia adalah bintang yang menerangi langit kehidupan kita dan membimbing langkah kita menuju sukacita sejati. Namun dari mana perjalanan ziarah orang Majus dimulai? Apakah yang menggerakkan hati mereka untuk melakukan perjalanan? Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan orang Majus adalah orang-orang dengan hati yang gelisah. Mereka dipenuhi dengan harapan, tidak puas dengan penghasilan mereka yang aman dan tempat terhormat mereka dalam masyarakat. Mereka adalah pencari Tuhan sejati. Perjalanan iman seperti orang Majus juga menjadi perjalanan iman kita. Perjalanan hidup dan iman menuntut keinginan yang dalam dan semangat batin. Terkadang kita hidup dalam semangat tempat parkir. Kita berhenti tanpa keinginan untuk maju. Sebaiknya kita bertanya, di manakah saat ini perjalanan iman kita? Apakah kita sudah terlalu lama terjebak, terkungkung dalam religiositas konvensional, eksternal, dan formal yang tidak lagi menghangatkan hati kita dan mengubah hidup kita? Apakah kata-kata dan liturgi kita menyulut dalam hati kita hasrat untuk bergerak menuju Tuhan? Ataukah bahasa mati yang hanya berbicara tentang dirinya sendiri? Sangat menyedihkan ketika komunitas orang beriman kehilangan keinginannya dan puas dengan pemeliharaan daripada membiarkan dirinya dikejutkan oleh Yesus dan oleh sukacita Injil yang meledak-ledak. Krisis iman dalam hidup kita dan dalam masyarakat kita juga berkaitan dengan gerhana keinginan akan Tuhan. Hal ini berkaitan dengan semacam ketiduran roh, hingga kebiasaan berpuas diri menjalani hidup dari hari ke hari tanpa pernah menanyakan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Kita mengintip peta dunia, tetapi lupa melihat ke sorga. Kita dipuaskan dengan banyak hal, tetapi gagal untuk lapar akan Tuhan. Kita terpaku pada kebutuhan kita sendiri, apa yang akan kita makan dan pakai. Kita membiarkan kerinduan akan hal-hal yang lebih besar menguap begitu saja. Dan kita hidup dalam komunitas yang mendambakan segalanya, memiliki segalanya, namun terlalu sering merasakan kekosongan di hati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat diri kita dan bertanya, bagaimanakah perjalanan iman saya? Apakah iman saya sedang berhenti atau bergerak? Jika kita ingin bertumbuh dalam iman, kita harus memulai dari awal. Ini perlu dipicu oleh keinginan untuk menerima tantangan dan memasuki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Apakah hati saya masih membara dan merindukan Tuhan? Atau saya membiarkan kekecewaan dan memadamkan api kerinduan itu? Hari ini, saudara dan saudari, kita harus kembali memupuk keinginan kita. Mari kita belajar dari para Majus yang penuh keberanian. Mereka seakan mengajar kita
bagaimana sekolah iman yang sejati. Mari kita lihat langkah-langkah yang mereka ambil, dan mari kita petik beberapa pelajaran dari mereka. Pertama-tama, mereka berangkat pada terbitnya bintang. Orang Majus mengajari kita bahwa kita perlu memulai yang baru setiap hari dalam kehidupan, seperti halnya dalam iman. Karena iman bukanlah baju sirah yang membungkus kita. Sebaliknya, ini adalah perjalanan yang menarik, gerakan yang konstan, dan gelisah mencari Tuhan, selalu melihat jalan kita ke depan. Selanjutnya, orang Majus bertanya, di mana anak itu dapat ditemukan? Mereka mengajari kita perlu bertanya. Kita perlu mendengarkan suara hati dan nurani kita, karena di sanalah Allah berbicara kepada kita. Dia menyapa kita lebih banyak dengan pertanyaan daripada dengan jawaban. Kita harus mempelajari dengan baik. Tuhan berbicara kepada kita lebih banyak dengan pertanyaan daripada dengan jawaban. Kita tergerak oleh pertanyaan anak-anak kita dan oleh keraguan, harapan, dan keinginan setiap orang, baik pria maupun wanita pada zaman kita. Kita perlu pertanyaan-pertanyaan yang menghibur. Orang Majus kemudian menentang Herodes. Mereka mengajari kita bahwa kita membutuhkan iman yang berani, iman yang tidak takut untuk menantang logika kekuasaan yang jahat, dan menjadi benih keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat di zaman kita. Herodes modern terus menabur kematian dan membantai orang miskin dan tak bersalah di tengah-tengah ketidakpedulian umum. Akhirnya orang Majus kembali melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Mereka menantang kita untuk mengambil jalan baru. Di sini kita melihat kreativitas roh yang selalu memunculkan hal-hal baru. Itu juga salah satu tugas sinode yang saat ini kita emban. Yang saat ini Gereja Katolik Universal emban. Melakukan perjalanan bersama dan saling mendengarkan. Sehingga roh dapat menyarankan kepada kita cara dan jalan baru untuk membawa Injil kepada hati mereka yang jauh, acuh tak acuh, atau tanpa harapan, namun terus mencari apa yang ditemukan orang Majus, suatu sukacita yang besar. Kita harus selalu bergerak maju. Di akhir perjalanan orang Majus, datanglah saat klimaks. Begitu mereka tiba di tempat tujuan, mereka sujud dan menyembah anak itu. Janganlah kita melupakan hal ini. Perjalanan iman menemukan kekuatan dan pemenuhan yang diperbaharui hanya ketika itu dilakukan di hadirat Allah. Hanya jika kita memelihara selera kita untuk menyembah, keinginan kita akan dinyalakan kembali. Hasrat membawa kita pada penyembahan, dan penyembahan memperbaharui hasrat kita. Karena kerinduan kita akan Tuhan hanya bisa tumbuh ketika kita menempatkan diri kita di hadirat-Nya. Karena hanya Yesus yang menyembuhkan keinginan kita. Dari apa? Dari tirani kebutuhan-kebutuhan. Memang hati kita menjadi sakit setiap kali keinginan kita berhadapan dengan kebutuhan kita. Tuhan di sisi lain meninggikan keinginan kita. Dia memurnikan itu semua dan menyembuhkan dari keegoisan. Membuka diri kita untuk mencintai Dia dan saudara-saudari kita. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh mengabaikan adorasi, doa penyembahan dalam keheningan yang mungkin kurang populer bagi kita. Tolong jangan biarkan kita melupakan penyembahan. Dengan cara inilah, seperti orang Majus,
kita akan memiliki kepastian setiap hari bahwa bahkan di malam yang paling gelap pun sebuah bintang terus bersinar. Itu adalah bintang Tuhan yang datang untuk memelihara kemanusiaan kita yang lemah. Mari kita berangkat ke jalan menuju Dia. Janganlah kita bersikap apatis dan pasrah yang membawa kita kepada kehidupan yang hampa dan dangkal. Biarlah hati kita yang gelisah merangkul kegelisahan roh. Dunia mengharapkan dari orang beriman ledakan antusiasme baru untuk hal-hal surgawi. Seperti orang Majus, mari kita angkat mata kita. Dengarkan keinginan yang bersarang di hati kita dan ikuti bintang yang telah Tuhan buat bersinar di atas kita. Sebagai pencari yang gelisah, marilah kita tetap terbuka terhadap kejutan-kejutan Tuhan. Saudara dan saudari, marilah kita bermimpi. Marilah kita mencari dan marilah kita menyembah. Selamat hari Minggu Epifani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.